Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang akan menyampaikan materi adalah Ustaz Muhammad Arifin Badri, yang namun beliau berhalangan karena tidak bisa hadir dan belum bisa pulang dari kota Madinah menuju tanah air karena ada urusan-urusan yang tertunda. Dan saya datang ke sini hanya sebagai ban serep ya. Kebetulan mobil yang beliau bawa itu mobil yang sangat berat, mobil liberal. Sementara ban serep saya mungkin ban serep mobil murahan. Oleh karenanya saya harap ikhwah bersabar karena materi yang pertama saya akan menyampaikan tentang tauhid al-asma wa sifat, bukan tentang masalah liberal. Karena pembahasan tentang liberal butuh disiplin ilmu tersendiri, butuh persiapan yang matang, butuh mengenal tentang syubhatul qaum dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka dan bagaimana membantah dengan bantahan yang ilmiah. Kebetulan saya tidak cukup waktu untuk membaca itu semua. Paling tidak itu butuh 1 minggu minimal untuk bisa pelajari dengan baik. Sementara panitia menodong saya baru-baru saja ya, 1 atau 2 hari yang lalu. Oleh karena itu saya mohon maaf dengan dan mohon maaf besar-besarnya kepada ikhwan sekalian. Dan sekarang saya mengajak ikhwan sekalian untuk bersabar, kita bahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Yang bahasan kita kali ini adalah tentang muqaddimah, yaitu pengantar tentang tauhid al-asma wa sifat. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperhatikan, tegang dia. Saya ulang, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia dengan 2 tujuan, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dan juga dalam rangka untuk agar manusia mengenal tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, untuk mentauhidkan Aku. Ini semua kita sudah tahu. Ada tujuan yang kedua penciptaan alam semesta ini, yaitu apa? Agar kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit dan juga telah menciptakan bumi yang semisalnya. Yatanazzalu al-amru bainahun, perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu, wahai para manusia, agar kalian tahu bahwasanya anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan agar kalian tahu bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini penekanan terhadap tauhid al-asma wa sifat.
Dan di antara penciptaan alam semesta ini, penciptaan manusia agar kita manusia tahu tentang sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat tadi, Allah menciptakan langit dan bumi agar kita tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya kalau kita buka Al-Quran, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan i'lamu, lita'lamu, fa'lamu, ketahuilah dalam ayat seperti ini banyak. I'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat seperti ini banyak. Fa'lamu anna Allah Ghaniyyun Hamid, atau semakna dengan ayat ini. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat, Maha Mendengar. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, mengetahui apa yang ada dalam dada kalian, maka berhati-hati. Oleh karenanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mempelajari tauhid dalam semua sifat, untuk mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Agung, agar kita tumbuh dalam hati kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berusaha atau menyampaikan, mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Misalnya seperti sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit-langit seluruhnya terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah jelaskan bagaimana sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi seluruhnya pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langit-langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merenungkan hal ini, tentunya akan menaungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya juga misalnya seperti sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'." Bahwasanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, "Wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa 'ilma." Ya Allah, sungguhnya ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengenalkan sifat-sifatnya kepada kita dalam Al-Quran, dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Allahu wa huwa samiul basir. Wa huwa samiul alim. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, tatkala ada seorang wanita yang sedang mencari anaknya, karena anaknya tadi hilang. Tatkala dia mendapati anaknya, maka dia segera menyusui anaknya tadi, kemudian memeluk anaknya tadi sambil berlinang air mata karena kerinduan yang dia lepaskan. Rasa sayang nampak dari sang ibu karena anaknya telah hilang, kemudian dia temukan anak tersebut. Rasulullah SAW ketika itu di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha bin nar. Wahai para sahabatku, apakah kalian menyangka bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak, ya Rasulullah. Ibu yang modelnya seperti ini, yang tatkala memeluk anaknya sambil berlinang air mata, tentunya sangat sayang kepada sang anak. Bagaimana dia melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lallahu arham
min hadhihi lallahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Gimana habiskannya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu tadi terhadap anaknya. Ini Rasulullah mencoba takribul faham, mendekatkan pemahaman pada kita. Bahwasanya ingatlah wahai manusia, kaum muslimin, bahwasanya kalian itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang menciptakan kalian, yang lebih sayang kepada kalian daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Namun apakah kita meyakini hal itu? Apakah kita berhusnuzon kepada Allah? Ataukah sebaliknya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya lagi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat Allah At-Tawwab. Allah itu Maha menerima taubat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembira daripada kondisi salah seorang kalian, ya, yang berada di tengah padang pasir bersama dengan ontanya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan bekalnya berada pada ontanya tersebut. Minumnya, makanannya berada pada onta tersebut. Fanfalatat minhu, tiba-tiba onta tadi lari, ucul, ya kalau bahasa Jawa ucul, lepas. Maka bagaimana dia pun tatkala onta yang bawa bekalnya lari, maka orang ini pun putus asa dan dia pasrah menunggu kematian menjemputnya. Fattaja'a fi dhilli syajarah, maka dia pun pergi ke sebuah pohon, kemudian berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Qad ayita min rahilatihi, dan dia sudah putus asa dari ontanya tadi. Tidak mungkin ontanya kembali. Kenapa? Karena padang pasir yang akan keluar. Babainama huwa kadzalik, idh huwa biha qa'im. Tatkala dia sedang menunggu kematiannya, menunggu ajalnya tiba-tiba ontanya yang muncul tadi muncul. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan masih lengkap bekalnya. Masih ada minumannya, masih ada makanannya. Maka tatkala dia tadi sudah rasa akan meninggal dunia, melihat ontanya muncul, dia pun sangat bergembira. Kemudian fa'akhadha bi khitamiha, dia pun segera memegang talikan onta tadi. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh benar-benar Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap. Kenapa? Karena saking gembiranya. Bagaimana tidak bergembira? Dia sudah merasa akan tewas, tiba-tiba ontanya tadi yang ditunggu-tunggu datang. Karena saking bersyukurnya, maka dia mengatakan tadi ucapan syukur. Ya Allah, sungguh benar-benar Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini gembiranya seperti apa ini? Luar biasa gembiranya sampai salah ngomong. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya orang ini. Tatkala Rasulullah SAW menjelaskan hal ini agar mengingatkan kita tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang luasnya taubat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyebutkan tentang ashabul ukhdud, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Sungguhnya orang-orang itu ashabul ukhdud yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, yang puluhan ribu kaum mukminin dan kaum mukminat dibakar oleh mereka dalam sebuah parit. Apakah orang seperti ini masih bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyiksa ribuan kaum muslimin dan kaum mukminat dengan membakar mereka? Apakah masih diterima tobatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim." Kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Orang yang kejahatannya seperti ini, membakar kaum mukminin, membakar kaum muslimat, ya, ternyata masih diberi kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua agar kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim.
yaitu Maha menerima taubat hambanya dan Maha sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah akan menambahkan keimanan dan akan menambahkan keyakinan kepada kita dan akan menimbulkan sifat husnuzan, berprasangka baik kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an ayat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kenapa ayat kursi itu merupakan ayat paling agung dalam Al-Qur'an? Karena ayat kursi ternyata bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehingga semuanya bercerita tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu tatafadhal, bertingkat-tingkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum itu tidak sama nilainya dengan ayat-ayat yang bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana ayat kursi merupakan ayat yang paling agung karena berbicara tentang sifat-sifat Allah, demikian juga surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, seterusnya. Bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga oleh karenanya surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu nilainya seperti sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, maka dia akan beroleh sehingga menimbulkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beroleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, barang siapa yang ngawur dalam mempelajari asma wa sifat, berbicara salah, keliru dalam asma wa sifat, juga terancam dengan adab yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini, bahwasanya akan ada sekelompok manusia yang mereka keliru dalam pemahaman tauhid asma wa sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad dalam asma Allah. Allah mengatakan tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah yang indah. Menunjukkan di sana akan ada timbul orang-orang yang menyimpang dalam tauhid asma dan sifat. Sayajzawna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas akibat sama perbuatan mereka. Dan ternyata benar. Terlalu banyak orang-orang menyimpang dalam pemahaman tauhid asma wa sifat. Timbul kelompok-kelompok firqah besar seperti Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, yang mereka menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Saya akan berikan gambaran kepada ikhwah sekalian akan bahaya orang yang bicara tentang asma wa sifat tanpa ilmu. Kita tahu dalam Al-Quran Allah banyak mengatakan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah mencela orang-orang seperti ini. Dalam surat Fussilat Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka salah paham tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum asbahtum min al-khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian penglihatan kalian dan persaksian pendengaran kalian dan persaksian kulit-kulit kalian. Walakin dhanantum, kalau di hari kiamat kelak, pandangan menjadi saksi, pendengaran menjadi saksi, kulit-kulit menjadi saksi. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian dahulu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Jadi apa perkataan mereka? Mereka menyangka
Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka meyakini ada yang apa yang mereka lakukan ada yang Allah tahu. Namun di sana ada yang Allah tidak tahu. Mereka ini tidak menolak sifat ilmu. Mereka tidak mengatakan Allah tidak punya ilmu. Mereka mengatakan Allah punya ilmu. Hanya saja ilmu Allah tidak meliputi. Hanya saja ilmu Allah tidak tahu. Tidak meliputi. Allah mengetahui sebagian perbuatan kita dan sebagian perbuatan kita luput dari ilmu Allah. Gara-gara persangkaan ini, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Ya, Allah masukkan mereka ke dalam Jahannam dan sebagaimana disebut di dalam surat Fussilat dalam ayat yang tadi saya sebutkan. Antum perhatikan di sini. Ini orang, ini kaum musyrikin ini tidak menolak sifat Allah, tidak menolak sifat ilmu, tapi hanya menolak mereka menetapkan sifat ilmu yang mereka tolak ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Bagaimana lagi dengan orang yang menolak sifat ilmu? Sekarang saya tanya antum, apakah ada orang yang masih berpemahaman seperti ini? Mengatakan bahwa ilmu Allah itu tidak meliputi segala sesuatu? Adakah orang Islam yang berpendapat dengan seperti ini? Kita katakan tidak ada, tapi ada sebagian orang yang berpendapat seperti ini. Siapa? Di antaranya falasifah, orang-orang ahli filsafat. Di antaranya Ibnu Sina. Siapa? Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tanbihat, dan saya punya kitab itu. Dia mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui al-kulliyat wa la ya'lamu juz'iyat. Allah hanya mengetahui ilmu secara global, tetapi yang terperinci Allah tidak tahu. Jadi, misalnya Allah tahu saya, Fir'aun tahu. Tapi saya jam segini masuk WC, saya jam segini minum, saya jam segini tidur sama anak-anak, tidur sama istri, Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Allah hanya mengetahui secara global, tetapi secara terperinci Allah tidak tahu. Kenapa dia berpikir demikian? Karena ada syubhat di Qurannya. Ada syubhat. Antum mau dengar syubhatnya? Hah? Siapa yang mau dengar anak-anak? Antum kira syubhatnya ringan, syubhatnya berat. Tapi pemahaman yang dipahami oleh orang musyrikin juga pernah dipahami oleh orang-orang, pernah dipahami oleh Ibnu Sina dan kelompoknya. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah mengkafirkan seluruh orang-orang falasifah. Mengkafirkan orang-orang yang berpemahaman falsafah. Di akhir kitabnya Tahafutul Falasifah yang artinya kerancuan orang-orang falasifah. Ahli filsafat. Kenapa? Dia mengatakan mereka dikafirkan karena 3 hal. Di antaranya pertama, karena mereka yaqulun bi qidamil alam. Mereka mengatakan alam ini qadim azali, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini sejak dulu sudah ada, bukan diciptakan oleh Allah. Kenapa mereka berkata demikian? Ada juga syubhatnya. Namun saya tidak ingin lemparkan kepada antum. Yang kedua, mereka mengatakan Allah ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang global, adapun yang detail terperinci Allah tidak tahu. Dengan 2 sebab ini, seperti 3 saya lupa. Dengan 3 sebab ini kata Imam Ghazali, mereka orang-orang kafir. Berarti Allah lebih rendah daripada seekor kucing. Kucing itu tahu yang dia lakukan enggak? Tahu. Kucing tahu enggak yang dilakukan tikus? Kalau dia tikus jalan di rumah gua dikejar, kucing tahu enggak? Tahu. Jangankan kita manusia, hewan saja tahu kejadian di sekitarnya secara terperinci. Makanya perkataan itu perkataan yang sangat buruk. Dan dibantu oleh para ulama, di antaranya dibantu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Darul Ta'aruf Al-Aql wan Naql. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu? Seperti orang-orang Mu'tazilah. Sebagaimana dilontarkan oleh salah seorang ulama besar mereka, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah, yang mengatakan Allah tidak punya ilmu. Kelihatannya sepele, ikhwan. Ya. Namun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, nilainya sangat berbahaya di Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ikhwan. Orang-orang Nasrani tidak dikafirkan oleh Allah gara-gara mereka berzina, bunuh orang, tidak. Gara-gara mereka korupsi, tidak. Mereka dikafirkan karena salah paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berakidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pencipta alam semesta ini. Kalau kita salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala, nilainya berbahaya.
dosanya besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menegaskan kekafiran orang-orang Nasrani, laqad kafara, Allah sungguh telah kafir. Bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka, tapi karena mereka yakin Allah itu satu di antara yang tiga, atau Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang kedua, yang menunjukkan bahaya orang berbicara tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah, bahwasanya ada seorang berkata kepada sahabatnya, dia mengatakan, la yaghfirullahu lak. Ya. Allah tidak akan mengampuni engkau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun murka dan berkata, man dzalladzi yata'alla ala alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Waqad ghafartu lahu ahbatu amalan. Saya telah mengampuni dia. Adapun engkau yang berani-berani berbicara bersumpah dengan nama Allah, maka aku telah hilangkan seluruh amalan. Aku gugurkan seluruh amalan. Hadis ini dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, disebutkan dahulu ada dua orang, ya, mutaakhiyan min Bani Israil. Dua orang saling bersaudara dari Bani Israil. Yang satu mujtahid bil ibadah, yang satunya mujtahid bil maksiat. Satunya sangat semangat untuk beribadah, yang satunya semangat bermaksiat. Namun mereka saling berteman, saling bersaudara. Satunya semangat bermaksiat, semangat beribadah. Rupanya yang semangat beribadah ini nasihatkan menasihati yang tukang maksiat. Kata dia, ya hada aksir. Kata dia, fulan berhenti, jangan maksiat. Tetap aja dia bermaksiat, cuek aja dia. Melakukan maksiat lagi, disebut lagi. Kata dia, ya fulan, ya hada aksir. Wahai fulan, berhenti bermaksiat. Ditegur-tegur, akhirnya si fulan ini marah. Kata dia, khalini wa rabbi. Biarin saya dengan Allah, jangan ikut campur. Saya maksiat, saya dengan Allah. Anda kalau ada orang bilang gitu, marah nggak Anda? Jangan maksiat. Apa urusan saya dengan Allah? Urusan yang ciptakan saya, kamu siapa dia? Kira-kira Anda marah? Namun yang ahli ibadahnya tak bersabar. Kemudian dia melihat lagi orang itu bermaksiat lagi. Dia katakan, ya hada aksir, wahai fulan berhenti. Kata dia, Abu Isa alayya raqibah. Apakah Allah mengutus kamu untuk mengawasiku? Dia bilang gitu nama. Wahai kamu tegur-tegur saya, apa kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Maka marahlah apa? Orang ahli ibadah ini. Kata dia, wallahi la yaghfirullahu lak. Kata dia, demi Allah tidak akan ampuni orang kemudian kamu ini. Disebutkan dalam satu riwayat yang lain dari Imam Al-Baihaqi yang Sya'abul Iman. Orang ahli ibadah ini sedang sujud, diinjak kepalanya oleh temannya tadi, yang tukang maksiat. Kira-kira dia makanya dia tidak akan dimaafkan oleh Allah. Kenapa kepalanya malah diinjak, akhirnya diinjak oleh temannya tadi. Gimana tidak jengkel? Namun apakah perkataannya ini diampuni oleh Allah? Tidak. Gara-gara perkataannya tadi Allah tidak akan mengampuni engkau. Maka Allah pun masukkan dia ke dalam neraka dan masukkan ahli maksiat tadi ke dalam surga. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'ala alla aghfira li fulan." Dia akan berani bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Sungguh aku telah ampuni dia dan aku masukkan satunya ke dalam api neraka. Jadi ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum, suatu kalimat yang mungkin juga kita sederhana seperti ahli ibadah ini. Dia berpikir dengan logikanya, orang yang semodel orang ini yang dinasihati tidak pernah nurut, bahkan menantang dengan perkataan, apakah kau diutus oleh Allah untuk menjadi pengawas bagi saya? Orang seperti ini tidak mungkin dimaafkan oleh Allah. Itu logika dia. Namun logika dia tadi logika yang keliru. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhra." Orang ini telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan menghancurkan akhirat. Jadi hendaknya kita berhati-hati dalam memahami tauhid al-sifat. Sekarang ikhwan fillah dan Allah, bagaimanakah cara memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah?
Sebagaimana saya katakan, judul kita dalam pengajian ini hanyalah pengantar, hanyalah muqaddimah. Kita tidak akan panjang lebar secara perbaiki, secara mendetail tidak, tapi hanya secara global. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah, yaitu kita beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita takwil dan tanpa kita tolak. Dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara ijma' sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, bahwa Ahlussunnah mujmi'un, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat untuk ikrar terhadap seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanpa membawakan makna-makna tersebut pada makna majaz, tetapi dibawakan pada makna yang hakiki, makna yang asli, sesuai dengan kata. Ini disepakati oleh para ulama dan Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma' di antara para ulama. Jadi sejak Imam Abu Hanifah sampai Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar, dia mengatakan lillahi yadun wa wajhun wa nafsun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah. Dan dia mengatakan barang siapa yang menafsirkan yad dengan qudrah atau nikmah, fa fihi ibtal sifat. Kata dia barang siapa yang menafsirkan tangan dengan kekuatan atau dengan nikmat Allah, maka dia telah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik, setelah Imam Abu Hanifah siapa Imam Malik? Imam Malik kalau ditanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik pun terdiam sambil bercucuran keringatnya, ya, karena mendengar suatu pertanyaan yang sangat besar bagi dia. Kemudian dia berkata, "Istiwa maklum, sungguhnya istiwa berada di atas arsy." Dipahami maknanya. Wal kaifiyatu wal kaifu wal kaifu majhul, dan bagaimananya adalah suatu perkara yang tidak diketahui. Ya. Wa su'alu anhu bid'ah, wa iman bihi wajib, dan beriman tentang hal itu adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah suatu bid'ah. Demikian juga Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, perkataan mereka dinukil oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Itsbat Ulumillah dan Damut Ta'wil. Jadi 4 imam mazhab sama mazhabnya dalam tauhid al-asma wa sifat. Yaitu apa? Kita mengimani sifat-sifat Allah tersebut, namun tidak kita bagaimanakan sifat-sifat tadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebelum Allah menetapkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, Allah kasih muqaddimah. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum yang sudah belajar usul fikih tentunya tahu. Suatu kalimat nakirah, kalau datang dalam kalimat nafi itu memberikan faedah keumuman. Jadi kalimat syai' di situ nakirah, itu ada tanwinnya. Kalau ma'rifah itu pakai alif lam. Allah tidak mengatakan laisa kamitslihi asy-syai'u. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi nakirah. Dan dalam kalimat nafi laisa, tidak suatu pun yang serupa dengan Allah. Dan suatu ini adalah suatu yang umum, suatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita lihat maupun yang terbetik dalam hati kita pasti tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena keumuman. Kemudian Allah mengatakan wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Allah mengingat semua yang hamba-Hamba. Ingatlah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan saya. Akan tetapi saya Maha melihat dan Maha mendengar. Artinya apa? Jangan sampai terbetik dalam benak kalian bahwasanya pendengaran saya dan penglihatan saya seperti pendengaran dan penglihatan makhluk. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Bagaimana sama tangan Allah dengan tangan makhluk? Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati maqiyatun bi yamini, dan lagi-lagi terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terus terlintas dalam benak kita kalau kita tetapkan tangan Allah berarti sama dengan tangan makhluk? Tidak mungkin. Maha Allah zat yang maha akbar, yang maha besar, yang maha agung. Demikian juga kalau Allah mengatakan Allah Maha mendengar,
Bagi contoh Allah Maha mendengar. Makhluk juga bisa mendengar, tetapi pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, kalau pendengaran kita sangat terbatas. Kalau ada orang berbicara dengan kita, 2 orang saja, sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi satu ngomong lain, dengan 2 pembahasan yang berbeda, kita tidak akan bisa paham. Kita akan bilang, si A berhenti dulu, tapi ini ada di si B. Kalau 2-duanya ngomong, kita nggak paham, satu aja yang bisa kita dengar. Pendengaran kita sangat terbatas. Apalagi kalau 3 orang. Apalagi kalau 3 orang, satunya pakai bahasa Bugis, satunya bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Jerman. Bingung gitu. Kita nggak akan paham. Pendengaran kita sangat terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka pendengarannya tidak terbatas. Antum bayangkan tatkala di padang Arafah, berapa jumlah orang yang haji yang kumpul di padang Arafah? Berapa orang? Jutaan. Pernah lihat di TV? Yang pernah naik haji punya tahu. Banyak orang yang di padang Arafah, jutaan orang. Baik haji resmi maupun haji tidak resmi maupun haji koboi. Ininya banyak. Jutaan orang terserah di padang haji. Tatkala tiba waktu wukuf, waktu berdoa, maka seluruh orang mengadakan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan orang. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Brasil, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, dari Indonesia, dari Arab Saudi. Banyak mereka dengan bahasa yang berbeda-beda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada yang berdoa, ya Allah, saya punya utang banyak, ya Allah, lunaskan utang. Ada yang berdoa, ya Allah, semoga mudahkan saya untuk berpoligami. Ada yang berdoa banyak macam, yang berdoa yang berbeda-beda model. Namun Allah mendengar seluruh doa tersebut, meskipun dengan permintaan berbeda-beda, meskipun dalam satu waktu. Bagaimana kita samakan pendengaran kita dengan pendengaran Allah? Oleh karenanya, setiap sifat yang disebutkan oleh Allah kita imani dan kita yakini tidak akan sama dengan sifat-sifat kita. Jadi pertanyaan ikhwan, kenapa kita tidak mungkin mengetahui hakikat sifat-sifat Allah? Kita beriman namun tidak tahu bagaimana hakikatnya. Karena tidak mungkin kita mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena ikhwani billah wa iyyakum, hakikat sesuatu bisa diketahui dengan salah satu dari 3 cara. Hakikat sesuatu bisa diketahui dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, kita melihat langsung zat tersebut. Kalau kita melihat langsung zat tersebut, kita tahu bagaimana hakikat zat ini dengan melihat langsung. Yang kedua, kita mendapatkan kabar dari orang yang pernah lihat langsung zat tadi. Kita tidak lihat langsung. Lalu kita mendengarkan kabar dari orang yang pernah lihat langsung zat tersebut. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita melihat seorang atau zat lain yang semisal dengan zat yang akan kita lihat tadi. Zat ini tidak pernah kita lihat, tapi kita pernah melihat zat yang semisal dengan dia. Kalau semisal sama, berarti kita mengetahui hakikat zat tadi. Yang pertama tadi apa? Melihat langsung. Yang kedua, dapat kabar dari orang yang pernah melihat langsung. Yang ketiga, melihat semisal dengan zat. Yang 3 cara ini tidak mungkin ditempuh untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah melihat dalam alam dunia ini melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dalam keadaan sadar. Nabi Musa alaihissalam tatkala minta untuk melihat Allah, "Rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, perlihatkanlah dirimu padaku." Kata Allah, "Lan tarani, kau tidak bisa melihat saya. Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung masih tetap kokoh, kau akan melihat saya." Setelah Allah Subhanahu wa taala cahayanya turun kepada gunung, maka gunung pun hancur, maka Musa pun pingsan. Itu belum melihat saya, Allah sudah pingsan. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW tatkala Mi'raj naik ke langit yang 7, beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabb engkau? Apakah kau melihat Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala?
Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak mungkin bisa melihat Allah kecuali sampai kalian meninggal dunia. Orang yang dulu tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan pertama telah terkunci, tidak mungkin kita melihat Allah secara langsung. Kalau kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, bagaimana kita akan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala? Kemungkinan yang kedua, ada orang yang pernah melihat Allah dan mengabarkan kepada kita, ini pun tertutup. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah, Nabi Muhammad juga tidak pernah melihat Allah secara langsung dan tidak pernah mengabarkan kepada kita. Yang ketiga, ada zat yang semisal Allah yang pernah kita lihat, sehingga kita bisa mengkiaskan antara Allah dengan zat tersebut, dan ini pun tertutup karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi hakikat Allah, bagaimana sifat-sifat Allah tidak mungkin kita ketahui. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Poin kedua dari poin pertama, bahwa hakikat Allah tidak mungkin kita ketahui. Poin kedua yang ingin Anda bahas, ini sekedar mengatakan akan terdengar secara singkat. Poin yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya pembicaraan tentang sifat far'un anil kalam billah. Al-kalam fi sifat, al-kalam fi dzat. Pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita mengetahui zat sesuatu, kita akan mengetahui sifat-sifatnya. Kalau kita tidak mengetahui zat sesuatu, bagaimana kita mengetahui sifat-sifatnya? Apakah kita mengetahui bagaimana zat Allah? Tidak ada yang tahu. Kalau zat Allah tidak kita ketahui, berarti sifat-sifatnya juga hakikatnya tidak akan kita ketahui. Bagaimana tangannya? Bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu karena kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kemudian faedah berikutnya lagi, poin yang ketiga. Bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Banyak hal-hal yang namanya sama namun hakikatnya berbeda. Contohnya, kekuatan. Suatu kalimat yang global. Kita tahu bahwasanya kucing punya kekuatan, gajah punya kekuatan, macan punya kekuatan, nyamuk juga punya kekuatan. Apakah kekuatan mereka sama? Berbeda. Gajah punya kekuatan, nyamuk punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat deh? Nyamuk yang lebih kuat. Karena nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara, gajah tidak bisa. Namanya sama, namun hakikatnya berbeda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan khalik? Kita punya kudrah, Allah punya kudrah. Namanya sama-sama kudrah, tapi hakikatnya berbeda. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah menyebut tentang contoh yang merupakan dalil yang sangat kuat tentang kenikmatan yang ada di surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laisa yang maknanya bahasa artinya tidak ada suatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia, tidak ada kesamaan kecuali hanya kesamaan nama. Hanya kesamaan nama. Hakikatnya berbeda. Di dunia ada apel, di surga juga ada apel, namun apelnya berbeda. Di bumi ada khamar, di surga juga ada khamar, namun hakikatnya berbeda. Ya. Di surga ada sungai khamar, bayangkan. Ada sungai susu, ada sungai madu. Di sini kalau ada sungai khamar, orang mati, orang tenggelam mati karena khamarnya memabukkan. Di surga tidak, khamarnya tidak memabukkan. Namun namanya sama-sama khamar. Namanya boleh sama, hakikatnya berbeda. Demikian juga di bumi ini ada wanita, di surga juga ada wanita. Apakah sama antara wanita di bumi dengan wanita di surga? Sama atau tidak? Tidak sama. Jelas sangat jauh berbeda antara wanita di surga dengan wanita di bumi.
Antum kalau bisa menghayalkan wanita di surga, ya, saya kasih uang kepada antum berapa yang antum minta. Bisa antum menghayalkan kecantikan wanita di surga? Tidak akan mampu, ikhwan. Kenapa? Karena otak antum terbatas. Khayalan antum itu apa? Daya khayal antum terbatas. Karena daya khayal seseorang itu berdasarkan panca indera yang pernah dia tangkap. Hal-hal yang pernah ditangkap oleh panca inderanya. Kalau saya suruh seorang wanita sekarang untuk menghayalkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada yang bisa. Wanita manapun di muka bumi ini tidak akan bisa membayangkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mereka tidak pernah melihat orang setampan Nabi Yusuf atau yang semisal dengan Nabi Yusuf. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiya syatral jamal." Nabi Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan. Antum seberapa ekor? Setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ada laki-laki tertampan di dunia ini yang pernah hidup dengan Nabi Yusuf, kita pajang di depan, kemudian ada wanita kita suruh melihat laki-laki tertampan tadi, dia akan ternganga, kenapa? Tercengang kalau melihat laki-laki tadi yang tampan. Tetapi kalau antum tusukkan jarum pentul di belakangnya, dia kesakitan enggak? Dia akan kesakitan. Betapapun tampaknya orang ini, kalau antum kasih jarum pentul, dia akan teriak. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana tampannya? Sampai para wanita potong jarinya pun tidak sadar. Itu saking namanya siapa? Nabi Yusuf. Luar biasa tampannya. Antum bisa bayangkan tidak mampu. Khayalan antum terkotak. Oleh karenanya, sebagai ulama menyebutkan sebuah permisalan tentang seorang yang dikenal dengan sahibutik, yaitu seorang yang memiliki ayam jago. Orang ini dikisahkan secara lahir dalam keadaan buta. Lahir dalam keadaan buta. Sejak setelah dia agak dewasa, mungkin umur 8 tahun, Allah membuat dia matanya melihat, namun hanya beberapa detik saja. Dia bisa melihat. Tatkala dia bisa melihat, yang dia lihat adalah ayam jago saja, kemudian dia buta lagi. Yang dia cuma apa? Ayam jago yang buta lagi. Orang ini yang pernah ditangkap oleh panca inderanya cuma ayam jago. Oleh karena dia ayamnya terbatas. Setiap ada orang bilang, "Ya akhi, antum tahu gajah enggak?" Kata dia, "Gajah itu dibandingkan ayam jago gimana?" Yang jadi patokan apa? Ayam jago. Katanya, "Akhi, antum tahu beruang? Beruang dibandingkan ayam jago gimana?" Itu juga jadi patokan karena tidak pernah dia menghayal selain daripada ayam jago. Karena saya katakan tadi, daya hayalan kita sesuai dengan apa yang pernah kita tangkap dalam panca indera. Saya ini ya lahir di Surabaya memang. Bapak saya dulu, ibu saya Surabaya, lahir di rumah sakit Dr. Sutomo. Namun tidak sempat menginjakkan kaki di tanah Surabaya, apalagi di Malang belum sempat. Ini pertama kali kalau saya kedua kali menginjakkan kaki di Kota Malang. Umur sebulan saya sudah dibawa ke Irian Jaya. Dibawa ke mana? Irian Jaya. Akhirnya saya sekolah sampai saya SMA. Dari TK, SD, SMP, SMA di Irian Jaya. Saya dahulu melihat orang wanita di sana, menurut saya paling cantik itu yang pernah saya lihat. Begitu saya kuliah di Jogja di UGM, ternyata seperti dia biasa-biasa saja, ada yang lebih cantik. Kalau tidak percaya, tanya Ustaz Yasir. Karena catatan sama saya. Sama-sama MSc ya, modal saking kampus. Setelah saya sampai di Madinah, ternyata daya hayalan saya meningkat. Oleh karena ikhwan fillah dan ya'lamukum, kalau saya suruh antum menghayal tentang cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Antum itu otaknya lemah, daya hayalannya lemah. Yang antum bisa hayalkan yang paling tercantik manusia wanita yang pernah antum lihat di atas muka bumi ini. Lebih dari itu antum tidak mampu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cantiknya bidadari dalam ayat yang sangat banyak. Allah mengatakan lu'lu'un maknun, bidadari seperti mutiara yang tertutup dalam apa? Cangkangnya itu, yang buka antum kalau antum pikirkan antum yang buka itu mutiara tersebut, yang lain tidak pernah buka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf, bidadari itu menundukkan pandangan. Ada ulama menafsirkan bidadari itu menundukkan pandangannya. Bidadari itu tidak pernah melihat kecuali antum. Kalau antum maksudnya dia tidak pernah nengok sama laki-laki yang lain. Bahkan tidak pernah mengenal laki-laki kecuali antum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarf, lam yatmithunna insun qablahum wala jan."
Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. Disentuh saja tidak pernah. Yang pertama kali menyentuh antum. Bagaimana perasaan seorang wanita yang tidak pernah kenal laki-laki kecuali antum? Antum bagaimanapun buruknya itu yang paling tampan bagi dia. Bagaimanapun jeleknya, antum yang paling tampan. Tidak pernah laki-laki lain. Bagaimana dia bisa bandingkan? Itulah bidadari. Menurut kalian yang paling tampan cuma antum. Tapi kalau antum dan sudah berkeluarga, antum punya istri, kalau istri antum banding-bandingkan antum sama orang lain, antum sakit hati. Benar. Dia suamiku, kenapa antum tidak seperti Abu Fulan? Antum kok hitam, dia kok putih. Apalagi aku yang sudah pernah pacaran sebelumnya 10 kali, repot. Kamu tidak seperti pacar saya yang pertama, kamu tidak seperti pacar saya yang kedua, kamu naik sepeda, pacarku naik mobil, repot, kasihan. Tapi kalau antum punya istri yang tidak pernah banding-bandingkan sama laki-laki itu luar biasa. Makanya di antara sifat bidadari tidak pernah bandingkan dengan laki-laki yang lain. Dia hanya melihat antum saja. Tafsiran yang lain, qasiratu atrafi azwajihinna. Mereka menundukkan pandangan suami-suami mereka. Artinya kalau antum masuk surga, ketemu dengan bidadari, antum tidak punya pikiran untuk cari wanita yang lain. Saking cantiknya bidadari tadi. Tidak sempat terpikir untuk melirik wanita yang lain. Sudah, ini sudah puas, ini paling top yang pernah saya lihat. Ini apa 17 tahun ke atas? Bagaimana tidak nanti cerita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah ila dunya la ata'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah satu wanita di surga nongol di atas muka bumi ini, nongol saja, maka akan menyinari antara langit dan bumi, terang benderang. Gimana cantiknya ini orang? Wala mala'at ma bainahuma riya, akan menebarkan bau yang semerbak yang harum antara langit dan bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kerudung yang ada di atas kepala bidadari tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada jutaan miliaran wanita yang ada sekarang, masih lebih cantik apa? Itu baru kerudungnya, ikhwan. Belum hidungnya, belum bibirnya, belum senyumannya. Oleh karena betapapun antum menghayal tentang cantiknya bidadari, otak antum buntu. Jangan untuk melihat bidadari. Kamu bidadari saja yang namanya sama, perempuan dengan perempuan. Perempuan di dunia imro'ah. Ya, namanya sama dengan perempuan dunia, perempuan akhirat, sama namanya perempuan. Namun hakikatnya berbeda. Padahal itu adalah makhluk dengan makhluk. Bagaimana nama yang sama antara makhluk dengan makhluk? Meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Oleh karena jangan sampai terbetik dalam otak antum tatkala para ulama menyebutkan Allah punya tangan, kemudian antum mengatakan tangan Allah mirip dengan tangan kita. Sama sekali tidak akan antum bisa khayalkan. Mau bidadari saja antum tidak mampu untuk menghayalkan. Ruh antum saja tidak antum bisa khayal. Ruh yang selalu bersama antum tidak bisa antum tahu bagaimana zat ruh tersebut. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kaum Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ruh saja yang makhluk yang selalu bersama kita tidak tahu bagaimana hakikat ruh, bagaimana pencipta alam semesta ini. Ini sudah ditakdir, katanya 5 menit lagi sudah harus selesai. Zuhur jam berapa? Ya sudah, kalau gitu kita selesaikan, nanti kita lanjutkan pada jam berapa? Jam 1 insyaallah. Ada yang bertanya, kan bersilakan. Ini yaitu pertanyaannya apa kita boleh mati seorang hidup sebagai memang tadi seperti sebuah mati yang mengatakan kalau Gus adalah berupa dalam Fir'aun pada saat kita sekarang dari posisi mati hidup, sedangkan Fir'aun tidak mati.
Jadi Yakub dikatakan Fir'aun abad ini gitu. Aduh anak kalau maksud dia adalah semisal dengan amalan Fir'aun, kalau memang benar Yakub ternyata memang bagaimana dikabarkan membunuh kaum muslimin atau perintah membunuh kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, ya. Kemudian disifati dengan Fir'aun abad ini. Allah alam, ini kita jauhi kalimat-kalimat tadi. Karena Fir'aun adalah orang yang menolak adanya Tuhan. Ya, adapun Yakub masih percaya kepada Tuhan meskipun dia beragama Nasrani. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini maksudnya apa ya? Oleh karenanya hendaknya kita menghindari kalimat itu. Cukup kita mengatakan dia itu gombong, misalnya kriminal dan macam-macam. Ataupun mengatakan ia seperti Fir'aun itu karena Fir'aun yang dikenal menolak adanya Tuhan dan dia terus jadi seperti itu. Allah Ta'ala betul mending kalau betul kita jauhi. Kemudian mungkin ada yang kejutan atau apa dan kepada kedua hadis itu ya, betul. ya setelah Baik. kalau saya memang keputusan mengatakan bahwa sifat itu merupakan bagian dari sifat itu pembicaraan tentang sifat sama dengan saya ulangi perkataan saya, al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembicaraan tentang sifat sama persis seperti pembicaraan tentang zat. Jadi pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita berbicara zat tidak ngerti, bagaimana lagi sifat-sifat itu? Saya melanjutkan haluan saya. Kamu bagaimana dengan 90? Apa? Bagaimana dengan sifat Allah 99 Asmaul Husna yang itu bisa dibaca di mana-mana? Ya. Artinya kalau dibaca itu saya mau menginterpretasi bisa ditahu. Ya benar. Sudah Pak? Belum? Pertanyaan saya, umpamanya tidak sama dengan kita. Bahwa mengetahui itu kalau betul, kenyataannya kalau email kita bisa. Ya. Ya, jadi terima kasih atas masukan dari Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukan dari Bapak. Benar ya? Bahwasanya asma Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Setiap nama pasti mengandung apa sih? Sifat. Allah tatkala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah punya sifat apa? Rahmah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Wa huwa As-Sami'. Nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Berarti punya sifat mendengar. Tidak seperti manusia. Manusia namanya terkadang tidak menunjukkan sifatnya. Namanya soleh, tapi terkadang mencuri. Namanya Fir'aun, kadang baik. Benar ini. Antum kalau umrah di Madinah, nanti anak akan lihatkan ada seorang dokter namanya Fir'aun. Benar, namanya bulan-bulan Fir'aun. Saya lihat sendiri di kota Madinah, tapi orang tahu, meskipun namanya Fir'aun. Saya punya teman, datang haji namanya Muftidin. Muftidin artinya perusak. Tapi dia melaksanakan haji, saya katakan, kamu masih Muftidin? Iya, saya masih merusak. Jadi nama tidak menunjukkan sifat, tidak mesti. Namun alhamdulillah ada juga orang namanya Allah, dia soleh. Tapi kalau nama Allah pasti menunjukkan sifat, dan itu benar. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mengatakan nama tidak mengandung sifat. Yang saya maksudkan, tidak mungkin kita ketahui sifat artinya hakikatnya. Hakikat sifat tidak mungkin kita ketahui, sebagaimana tidak mungkin kita mengetahui hakikat zat. Ya. Bukan makna sifat. Ya. Rahmat Allah kita ngerti, Allah Maha Rahmat. Tapi bagaimananya sampai sempurna 100% tidak mungkin kita mengetahui. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan maknanya kita paham tentang hakikatnya 100% tidak mungkin kita mengetahuinya. Paham Pak ya? Insyaallah. Ya.
Yang dekat dulu. Allah menggunakan tadi kayak gunung di tangan kanan terus kakinya duduk dengan tangan kiri. Sedangkan di lainnya itu tangan Allah biasanya kan itu cuma nampungan sekali. Itu nanti saja. Itu terlalu tinggi. Silakan Pak. Oh, jalan-jalan apa? Saya dengar. Allah apa? Iya. Adakah orang lain ya? Selain Nabi Musa. Para ulama bilang tentang Nabi Muhammad SAW tatkala Mi'raj. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ada yang mengatakan iya, karena Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah salat langsung ke atas langit yang tujuh. Itu fungsinya Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tidak melazimkan karena tidak ada nas yang tegas bahwasanya Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Kita saja meskipun diangkat ke langit yang tujuh, namun dengan wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Namun adapun Nabi Musa jelas ya. Nabi Musa alaihissalam Allah berbicara dengan Nabi Musa. Makanya dikenal dengan Kalimullah, yaitu Nabi yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun ingat ikhwan, setiap kita nanti di akhirat kelak pasti akan berbicara dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun dari kalian kecuali di akhirat kelak akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berbicara dengan dia tanpa ada penerjemah. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyaqqi tamr. Oleh karenanya jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah dengan sebutir korban. Di akhirat kelak. Ada yang bertanya? Apa? Ini sudah selesai berarti? Iya. Ini yang paling susah bikin kesimpulan. Kesimpulannya ya bahwasanya tidak Ahlussunnah wal Jamaah motivasi itu kita beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengakui akan keagungan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita tanyakan tentang bagaimana hakikatnya yang sesungguhnya, karena akal kita terbatas. Ya, kita dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, agar menumbuhkan rasa pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja, insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.